Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang fluida statis. Yang pertama kita akan bahas tentang fluida. Jadi fluida di sini merupakan suatu zat yang bisa mengalir. Jadi dalam dunia ini zat tersebut berbagi tiga, ada zat padat, ada zat gas, dan ada zat cair. Yang mana zat yang dapat mengalir itu adalah berupa zat cair dan zat gas. Jadi kalau fluida di sini contohnya boleh zat gas dan boleh zat cair. Nah, di sini adanya kata kan fluida merupakan zat yang mengalir, tapi di sini dikondisikan itu fluida statis. Artinya, fluida statis merupakan zat yang dapat mengalir tapi dikondisikan diam. Ya, jadi misal contohnya apa? Misalnya air ditaruh di dalam wadah. Nah, jadi kayak gini misalnya ini ada wadah, ada air, maka di sini ada fluida statis. Saya contoh fluida statis. Kalau seandainya airnya bergerak, mengalir, itu akan ada yang namanya sebagai fluida dinamis. Yang akan kita bahas di video berikutnya. Oke, nah yang mana dalam fluida statis di sini kita akan bahas tentang yang namanya tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu tekanan yang berdasarkan kedalaman. Jadi tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang berdasarkan kedalaman. Akan kedalaman, maka di sini ada di mana tekanan hidrostatis pada gambar ini khususnya P sama dengan rho kali G kali H. Dengan rho itu merupakan massa jenis suatu zat yang satuannya kilogram per meter kubik. Sementara G itu merupakan gravitasi yang satuannya adalah meter per second kuadrat. Kemudian H merupakan kedalaman yang satuannya adalah meter. Oke, apa perbedaan antara kedalaman dengan ketinggian? Jadi H ini merupakan kedalaman. Jadi apa perbedaan kedalaman dengan ketinggian? Kedalaman itu merupakan jarak yang diukur dari permukaan air sampai ikan. Nah, ini dikatakan kedalaman. Kalau ketinggian itu merupakan yang namanya ketinggian. Nah, jadi ini namanya ketinggian. Nah, jadi di sini yang mana H di sini merupakan kedalaman. Ini coret biar gampang. Jadi H merupakan suatu kedalaman. Jadi jarak dari permukaan air sampai ikan ini berada, atau sampai titik di mana tekanan hidrostatisnya diminta. Kalau seandainya diketahui ketinggian, ya silahkan panjang total dikurang dengan ketinggian, itulah nilai kedalaman. Nah, kapan menggunakan rumus hidrostatis rho GH? Apabila tekanan di luar permukaan air itu diabaikan. Kalau seandainya tekanan di luar permukaan air, di sini kan ada air, di luar ada udara. Kalau seandainya tekanan di luar permukaan air itu diperhitungkan, nah kayak di sini misalnya ada PO. PO sini merupakan tekanan udara luar. Nah, jadi dengan demikian tekanan hidrostatisnya merupakan P total sama dengan PO tambah pH. pH si tekanan hidrostatis yang rumusnya rho kali G kali H. Dengan rho di sini merupakan rho zat cairnya. Kalau sini dalamnya berisi air, itu misalnya gunakan rho air. Kalau berisi minyak, gunakan rho minyak, dan seterusnya. Gravitasi juga sama, G juga sama gravitasi 10 meter per second kuadrat, dan H merupakan juga sama kedalaman. Jadi jarak dari permukaan air sampai titik itu berada. Nah, jadi di sini kalau tekanan hidrostatis, pada proses tekanan hidrostatis dia tidak memperhatikan posisi bentuk wadah. Jadi misal gini, ini misalnya ada wadah yang bentuknya kayak gini. Kemudian ada ya wadah yang bentuknya kayak gini, misalnya sembarang wadah misalnya ini. Kemudian ada wadah yang bentuknya misalnya kayak gini, misalnya lonjong gini. Nah, kalau seandainya ini misalnya posisinya sama nih, posisi airnya segini semua. Nah, kalau ini kelewatan. Misal kayak gini. Ini misalnya sama-sama penuh berisi air gitu misalnya. Kalau seandainya kedalamannya sama, jadi misalnya berapa tekanan hidrostatis dasar, jadi H di dasar diminta. Jadi tekanan hidrostatis di dasar, anggap ini benda A, ini benda B, ini benda C. Kalau di dasar berarti di sini dasar sini semuanya. Yang mana tekanan hidrostatis benda A itu akan sama dengan benda B, akan sama dengan benda C. Dengan catatan jumlah air yang di sini sama, jadi jumlah air sini sama semua. Jadi tekanan hidrostatis pada suatu benda dapat kita simpulkan tidak bergantung pada bentuk wadahnya, tapi hanya bergantung pada kedalaman benda tersebut. Jadi kalau seandainya kedalamannya sama, walaupun di sini bentuk wadahnya berbeda-beda, jadi maka tekanan hidrostatisnya tetap sama. Nah, terus berikutnya, bagaimana tekanan hidrostatis seandainya pada pipa U? Jadi kita cek berikut ini. Nah, sekarang kita akan membahas ke pipa hidrostatis pada tekanan hidrostatis pada pipa U, yang mana di sini menggunakan konsep hukum utama hidrostatis. Yang mana hukum utama hidrostatis itu mengatakan semua titik yang terletak pada garis mendatar. Jadi seperti saya bilang tadi kan, kalau seandainya bagaimanapun bentuk wadahnya,
Bagaimanapun bentuk wadahnya, kalau yang penting terletak pada satu titik yang menggaris yang mendatar di dalam zat cair yang sama mempunyai tekanan yang sama besar. Nah, jadi misalnya kayak gini. Ini misalnya ada pipa U. Pipa di bagian sini, di bagian kiri itu ada zat cair yang warna biru. Misalnya sini air gitu, misalnya warna biru. Kemudian di pipa yang kuning ada zat cair misalnya minyak. Nah, di yang mana dikatakan semua titik yang terletak pada garis mendatar itu memiliki tekanan cair yang sama besar. Jadi yang mendatarnya di mana? Mendatar itu bagaimana cara menghitungnya? Kita harus mencari di mana perbedaan atau letak antara minyak dengan airnya. Jadi kan di sini letak minyak dengan airnya, tetap perbatasannya. Kemudian kita tarik garis mendatar ke samping. Nah, jadi di sini kita sebut sebagai, karena di sini ada H2, kita sebutnya sebagai tekanan 2. Sebenarnya di sini kita sebut sebagai tekanan 1. Nah, jadi di sini tekanan 2 kan mendatar nih, karena dia mendatar maka tekanannya sama besar. Jadi tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Jadi P1 sama dengan P2. P1 rumusnya apa? Rho kali G kali H. Kalau P1 berarti Rho 1 kali G kali H1. Jadi sama dengan rumus hidrostatis yang tadi. Kalau P2 sama dengan Rho 2 kali G kali H2. Nah, dengan G, karena dia G sama, gravitasi sama, coret G-nya, maka akan dihasilkan Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Jadi kalau seandainya ada tekanan hidrostatis pada pipa U, boleh langsung kita gunakan yang ini. Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. H1 merupakan tinggi air ini, tinggi apa? Tinggi dari garis mendatar ini sampai permukaan air zat cair pertama. Sementara H2 merupakan dari perbatasnya sampai permukaan zat cair kedua. Oke, misal kalau seandainya dalam pipa U di sini berisi lebih dari dua jenis zat cair gitu, misalnya nih. Nah, misalnya zat cair pertama, ini misalnya ada zat cair pertamanya. Nah, ini misalnya ada airnya gitu, misal zat cair A, kemudian di atasnya ada zat cair B gitu misalnya. Nah, dia ada zat cair B. Kemudian di atasnya lagi ada zat cair C gitu misalnya. Nah, sini ada C gitu misalnya. Nah, berarti tekanan hidrostatisnya kita ingat, kita lihat di mana letak perbatasannya. Jadi di mana letak perbatasannya? Perbatasan terjadi ini. Ini adalah perbatasan antara zat cair, ya perbatasan yang paling bawah kita cari ya. Inilah merupakan perbatasan cair paling bawah, maka kita tarik garis ke samping. Nih. Nah, yang hitam ini saya anggap sebagai zat cair A, berarti ada namanya HA. Kemudian yang hijau kita anggap zat cair C tadi ya, HC. Yang merah HB, zat cair B jadi HB. Nah, dengan kayak gini maka rumusnya tekan zat cair pada ruas mendatar kan sama. Berarti di bagian sini, ini adalah di bagian P1-nya, ini bagian P2-nya. Jadi bagian P1 akan sama dengan P2. Kita lihat P1 tekanan pada titik 1 hanya dipengaruhi oleh satu zat cair, itulah HA. Maka gunakan rumus Rho kali G kali HA. Sementara di tekan kedua dipengaruhi dua zat cair warna hijau dan warna merah ini ada HB dan HC, berarti kita masukkan ini yang Rho A tadi ya. Ini yang berarti yang pertama Rho B kali G kali HB ditambah dengan Rho C kali G kali HC. Nah, gravitasinya karena setiap suku ada gravitasi, boleh kita coret. Jadi ini coret, ini coret, ini coret. Jadinya adalah Rho A dikali dengan HA sama dengan Rho B dikali dengan HB ditambah dengan Rho C dikali dengan HC. Nah, jadi kalau seandainya dua zat cair ya udah silahkan ditambahkan di sini. Jadi misalnya kalau siapa tahu di soal itu posisinya dibalik. Misal di sini diisiin ada dua zat cair gitu, misalnya ini 3 zat cair dan seterusnya. Jadi dengan cara yang sama, langkah pertama kita harus cari dulu di mana titik mendatar, garis mendatar, titik perbatasannya. Titik perbatasan yang paling bawah. Jadi setelah itu baru kita samakan tekanannya, yang mana tekan di sisi kiri sama dengan tekan di sisi kanan. Nah, setelah itu baru kita masukkan. Nah, bagaimana cara pengaplikasian rumus tekanan hidrostatis dan hukum hidrostatis pada contoh soal? Silahkan cek di video part 2. Dan jangan lupa tonton supaya kita lebih memahami fisika dan bagaimana penerapan fisika dalam keseharian. Oke, selamat menonton video selanjutnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.